Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mulki dari kelas C dengan NIM 2004 010074. Di sini saya akan menjelaskan kation golongan 2. Pendahuluan. Kation golongan 2 itu kation golongan 2 dikenal juga sebagai kation golongan H2S karena semua anggotanya mengendap dengan pengaliran gas H2S. Golongan 2 termasuk golongan yang memiliki anggota kation yang paling banyak di antara semua golongan. Kation-kation yang termasuk ke dalam golongan 2 antara lain Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb5, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Jumlahnya mencapai 11 kation loh, sebanyak sekali kan. Mengapa kation Pb2+ masuk ke dalam golongan 2 dan 1? Hal ini disebabkan karena endapan PbCl2 pada pemisahan kation golongan 1 memiliki kelarutan yang relatif tinggi sehingga ion Pb2+ masih dapat ditemukan pada larutan golongan 2. Saking banyaknya kation golongan 2 juga dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu subgolongan 2A yaitu golongan tembaga yang terdiri dari Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Subgolongan 2B yaitu golongan arsen yang terdiri dari As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Prosedur identifikasi dan kation golongan 2. Perlu diketahui bahwa sampel yang digunakan untuk identifikasi golongan 2 berasal dari tahapan sebelumnya, yaitu golongan 1. Pertama, siapkan larutan sampel yang berasal dari hasil pemisahan kation golongan 1. Ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena kation golongan 1 yaitu Ag+, Hg+, dan Pb2+ mampu bereaksi dengan HS2+ sehingga ikut mengendap. Yang kedua, pH diatur menjadi asam dengan penambahan HCl 0,5 m. Hal ini dilakukan untuk mengubah subgolongan arsen yang terbentuk anionik menjadi kationik. Catatan, subgolongan arsen As3+, Sb3+, dan Sn4+ dapat bersifat sebagai ampoter sehingga dapat bertindak sebagai kationik, contohnya As3+, maupun anionik, contohnya AsO3-. Ketiga, larutan ini sudah diasamkan lalu dialiri dengan H2S jenuh selama 3 menit. Apabila tidak ada gas H2S, bisa diganti dengan larutan H2S jenuh berlebih. Keempat, larutan diencerkan dengan air sehingga konsentrasi HCl menjadi 0,25 m, kemudian dialiri gas H2S kembali selama 3 menit. Setelah tahapan tadi dilakukan, maka kation golongan 2 sudah berhasil dipisahkan dari golongan yang lain dan mengendap. Hg2+ mengendap sebagai Hgs hitam, Pb2+ mengendap sebagai Pbs hitam, Bi3+ mengendap sebagai Bi2S3 hitam, Cu2+ mengendap sebagai Cus hitam, Cd2+ mengendap sebagai CDS kuning, As3+ mengendap sebagai AS2S3 kuning, Sb3+ mengendap sebagai Sb2S3 merah jingga, Sn4+ mengendap sebagai Sn2S kuning. Kelima, ditambahkan amonium polisulfida atau NH4, NH4-2S2 dan dipanaskan pada suhu 0-600 derajat. Tahap ini dilakukan untuk pemisahan antara subgolongan tembaga dengan subgolongan arsen. Pada tahap ini, Hgs tetap mengendap, Pbs tetap mengendap, Bi2S3 tetap mengendap, Cus tetap mengendap, CDS tetap mengendap, As2S3 larut menjadi As3-3, Sb2S3 larut menjadi Sbs3-,
SN2 larut menjadi SNS3-2. Identifikasi larutan merkuri 2. Tahapan pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi Hg2+ adalah menambahkan aqua regia lalu dipanaskan untuk melarutkan endapan HgS. Aqua regia adalah campuran 1 bagian HNO3 pekat dengan 3 bagian HCl pekat, kemudian ditambahkan SnCl2 sebagai reduktor kuat. Keberadaan Hg2+ ditanyakan positif apabila terbentuk endapan Hg2Cl2 berwarna putih. Apabila penambahan SnCl2 berlebih, maka Hg2Cl2 akan tereduksi lebih lanjut sehingga dihasilkan logam merkuri yang berwarna hitam. Catatan: lakukan di ruangan asam karena melibatkan reaksa dan menghasilkan gas NO yang berbahaya bagi kesehatan. Identifikasi kation timbal 2. Yang pertama, ditambahkan H2SO4 encer pada larutan yang mengandung Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Kation Pb2+ akan mengendap sebagai PbSO4, sedangkan yang lainnya tidak mengendap. Kemudian endapan PbSO4 dipanaskan dari larutan jernihnya. Setelah dipanaskan, ditambahkan CH3COOH dan CH3COONH4 pada endapan PbSO4 sambil dipanaskan. Endapan melarut kembali menjadi ion-ionnya. Yang terakhir, larutan ditambahkan K2CrO4. Jika terbentuk endapan PbCrO4 yang berwarna kuning, maka Pb2+ dinyatakan positif. Identifikasi kation bismut 3. Tambahkan larutan NH4OH berlebih ke dalam larutan yang mengandung Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Kation Bi3+ akan mengendap sebagai BiOH3, sedangkan Cu2+ dan Cd2+ larut membentuk senyawa kompleks. Kemudian endapan dipisahkan dari larutan jernihnya, yaitu Cu2+ dan Cd2+ mengendap BiOH3 yang sudah dipisahkan ditambahkan reduktor kuat yaitu Na2SnOH4 yang ditambahkan natrium tetrahidrooksanat 2. Jika positif, maka BiOH3 akan tereduksi menjadi logam biang berwarna hitam. Identifikasi kation tembaga 2 dan kadmium 2. Perlu ditekankan bahwa larutan yang mengandung Cu2+ dan Cd2+ harus dibagi 2 porsi untuk identifikasi Cu2+. Pada larutan 1 perlu ditambahkan CH3COOH berlebih dan K4FeCN6 asam asetat berlebih berfungsi sebagai pengatur suasana asetil, sedangkan kalium heksasionaferat 2 berfungsi sebagai pengendap. Jika terbentuk endapan Cu2FeCN6 yang berwarna merah coklat, maka Cu2+ dinyatakan positif. Sedangkan jika mengidentifikasi Cd2+ pada larutan 2 ditambahkan KCN berlebih sebagai masking agen untuk kation Cu2+, kemudian ditambahkan H2S. Jika terbentuk endapan CDS yang berwarna kuning, maka Cd2+ dinyatakan positif. Larutan 1 diidentifikasi Cu2+, larutan 2 untuk Cd2+, preparasi, permisahan, dan identifikasi subgolongan arsen. Pada tahapan sebelumnya, subgolongan arsen larut membentuk garam tio akibat penambahan amonium polisulfida. Pada penambahan preparasi ini, kation subgolongan arsen kembali diendapkan menjadi garam sulfidanya dengan penambahan asam asetat berlebih. Kemudian, endapan AS2S3, SB2S3, dan SNS2 ditambahkan HCl pekat sambil dihomogenkan. Proses ini dilakukan untuk melarutkan
Sb2S3 dan SNS2 tetapi tidak melarutkan AS2S3. Endapan AS2S3 dipisahkan dari larutan yang mengandung Sb3+ dan Sn4+, kemudian siap untuk diidentifikasi. Identifikasi kation golongan arsen 3. Endapan AS2S3 yang sudah dipisahkan lalu ditambahkan NH4OH untuk mengubah AS3+ kationik menjadi ASO3- 3 anionik, perlu diperhatikan bahwa proses ini tidak melibatkan reduks. Setelah itu, tambahkan H2O2 sebagai oksidator untuk mengoksidasi ASO3- 3 menjadi ASO4- 3. Tahap terakhir adalah penambahan campuran magnesia untuk mengendapkan ASO4- 3 menjadi endapan NH4Mg ASO4 yang berwarna putih. Jika terbentuk, maka AS3+ dinyatakan positif. Catatan: campuran magnesia adalah larutan campuran yang dibuat dari MgCl2, 6OH2, 6H2O sebanyak 6 gram, NH4Cl sebanyak 160 gram, dan NH4OH pekat sebanyak 320 mili. Identifikasi kation antimon 3 dan timah 4. Untuk mengidentifikasi Sb3+ dan Sn4+, larutan dibagi menjadi dua bagian, yaitu larutan 1 untuk identifikasi Sb3+ dan larutan 2 untuk Sn4+. Untuk identifikasi Sb3+, pada larutan 1 ditambahkan H2C2O4, kemudian dialiri gas H2S. Penambahan asam oksalat berfungsi sebagai mixing agen untuk kation Sn4+, sehingga tidak larut bereaksi dengan H2S. Jika Sb3+ positif, maka ditandai dengan terbentuknya endapan Sb2S3 yang berwarna merah jingga. Sedangkan untuk identifikasi Sn4+, pada larutan 2 ditambahkan logam amonium atau besi, kemudian diikuti dengan penambahan HgCl2. Logam amonium atau besi akan mereduksi Sn4+ menjadi Sn2+. Sedangkan penambahan HgCl2 berfungsi sebagai oksidator bagi kation Sn2+ yang terbentuk. Analisis kation golongan 2. Tidak bereaksi dengan HCl, tetapi membentuk endapan dengan H2S dalam suasana asam encer. Kedua, reaksi golongan H2S terbentuk endapan garam sulfida. Ketiga, golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan berdasarkan kelarutan endapan sulfida terhadap amonium polisulfida. Golongan 2, golongan tembaga, yaitu Hg2+, Cu2+, B3+, CD2+, Pb2+, dan golongan 2B, golongan arsenik, yaitu As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Sulfida yang terakhir, sulfida dari subgolongan 2A tidak dapat larut dalam amonium polisulfida, sedangkan pada subgolongan 2B dapat larut. Sulfida golongan 2 memiliki nilai Ksp yang sangat kecil. Oleh sebab itu, konsentrasi ion sulfida harus dijaga relatif rendah agar menghindarkan pengendapan dari sulfida yang tidak diharapkan tetap larut, golongan 2 atau 4. Konsentrasi sulfida diatur hanya sebagai mampu mengendapkan SNS2. Konsentrasi ion sulfida dapat dikontrol dengan pengaturan konsentrasi H+, kemudian dipisahkan ke larutan sulfidanya. Kondisi pH penting. Jika konsentrasi asam di atas, maka Cu2+, CD2+, Pb2+ tidak sempurna pengendapannya. Namun, jika konsentrasi asam di bawah, maka sulfida dari golongan 3 akan ikut mengendap. Reaksi yang terjadi, Cu2+ ditambah S2-
terjadi 2 CuS. Endapan di bawah yaitu hitam. Endapan kation lainnya CdS kuning, Bi2S3 coklat, Sn2 kuning, Sb2S3 jingga, HgS hitam, PbS hitam, As2S3 kuning, As2S5 kuning, Sb2S5 jingga, Sns coklat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.